khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang senantiasa dia memiliki manfaat, gitu. Memberikan manfaat kepada orang lain, kepada umat, kepada sesuatu yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang spesial ini, kita Madinah Podcast akan melaksanakan podcast perdana kita di konten YouTube Madinatun Najah Tangsel, yang mana kita akan mulai berfokus kepada Madinah Podcast. Masya Allah, malam hari ini kita kedatangan sebuah tamu yang spesial, guru kita bersama, salah satu guru pondok pesantren Madinatun Najah, yaitu Al-Ustadz Anwar Musaddad. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ustadz Anwar, sebelum kita mulai nih materi kita pada malam hari ini, saya mau bertanya nih Ustadz Anwar. Kayaknya Ustadz Anwar nih sibuk banget gitu, aktivitas di luar gitu. Saking Ustadz Anwar sibuk nih, kayaknya Ustadz Anwar nih pergi ke sana ke sini, Masya Allah, silaturahmi ke sana sini gitu. Kayaknya Ustadz Anwar nih sering banget gitu melakukan silaturahmi, menjalankan, meluaskan jaringan gitu. Coba boleh dong Ustadz Anwar, kegiatan Ustadz Anwar nih di luar nih apa aja gitu, sampai kelihatannya kayak sibuk banget gitu, Masya Allah. Masya Allah. Ya sebetulnya kalau dibilang sibuk ya apa ya, enggak juga sih. Oh, ya mungkin kelihatannya sibuk, tapi ya insya Allah pesan dari Pak Kiai ya yang senantiasa beliau sampaikan itu adalah salah satu hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang senantiasa dia memiliki manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain, kepada umat, kepada sesuatu yang membutuhkan, ya, pada manusia lainnya lah istilahnya. Nah, tidak hanya itu kita lakukan di pesantren, ya. Tentunya oleh pesantren ya sudah barang tentu kita bertemu dengan santri-santri kita. Mereka kita didik, mereka kita bina, kemudian dengan majelis taklim rutinan yang ada di Pondok Madinatun Najah. Tapi di sini saya mencoba memperluas jaringan silaturahmi, ya dengan mengisi beberapa pengajian majelis taklim, ibu-ibu, perluas gitu ya, bapak-bapak di sekitar Jombang ini. Masya Allah. Itu pesan yang senantiasa selalu saya ingat, dan saya kira teman-teman alumni juga senantiasa mengingat itu. Satu hadis yang disampaikan oleh Pak Kiai, khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Artinya dalam bersilaturahmi, artinya dalam kita menjadikan diri kita bermanfaat itu ya kepada orang lain, tentunya diiringi dengan akhlaknya yang baik. Masya Allah, alhamdulillah. Kan Ustadz Anwar ini kan meluaskan sayap, melebarkan sayapnya gitu, atau memperkenalkan Madinatun Najah ke khayalak ramai gitu ya Ustadz. Pesan apa sih yang selalu Ustadz Anwar sampaikan ketika Ustadz Anwar berdakwah di luar pesantren untuk meluaskan sayap Madinatun Najah ini? Pesan yang selalu Ustadz Anwar sampaikan gitu, bahkan sampai Ustadz Anwar ini tidak pernah lupa untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang ada di luar pondok pesantren ini, Ustadz Anwar. Ya tentunya kehadiran Madinatun Najah
sejak tahun 1997 di Jombang ini, ya bukanlah merupakan pribumi, tetapi tamu di Jombang. Ya, oleh karenanya saya sebagai bagian daripada alumni Madinatul Najah yang menyampaikan pesan rahmat, pesan kasih sayang, menyapa warga sekitar, ya tentunya dengan menyampaikan bahwasannya kehadiran saya di majelis taklim ibu-ibu, kehadiran saya di majelis taklim bapak-bapak ini dalam rangka bersilaturahmi, ya memperkenalkan pondok pesantren Madinatul Najah, ya bahwasannya keberadaan Madinatul Najah insya Allah memberikan ya keberkahan, ya supaya ada kesinambungan antara Madinatul Najah dengan warga bisa saling berkah memberkahi. Itu ya pesan yang saya sampaikan, bahwasanya kehadiran kita untuk bersilaturahmi. Dan teringat saya salah satu hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba an yubsatolahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Ya, jadi barang siapa yang dia ingin dipanjangkan umurnya, ya, kemudian dilapangkan rezekinya, ya, maka sambunglah hari silaturahmi. Ya, nah itu yang saya lakukan. Dan itu terbukti alhamdulillah, beberapa organisasi saya bergabung, ada di Jombang ini organisasi Jombang Bersama. Ya, alhamdulillah ini pun tidak lain amanat dari Pak Kiai. Beliau mengarahkan kepada kita, ayo ikut gabung di paguyuban ya Jombang Bersama. Kemudian saya juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya di PCNU, ya Kota Tangerang Selatan. Begitu juga di Ranting NU, ya PRNU untuk Kelurahan Jombang ini. Dan dari situ alhamdulillah berkembang silaturahmi bersama asatis yang lainnya dan terbukti. Jadi kita ada kongkonya, ya, ada ngobrolnya, ada ngopinya, ada ketawanya, ya. Sambil memperkenalkan Madinatul Najah. Terus, ya, dan mereka jadi hafal. Oh ini Ustadz Anwar, Ustadz Saifullah Madinatul Najah, Ustadz Sobar Madinatul Najah. Jadi bukan anak saja, tapi banyak juga yang lain teman-teman kita. Alhamdulillah, dan keberadaan kita diterima. Dengan lapang dada, dengan senang hati oleh warga di sini, baik masyarakat maupun tokoh-tokoh dan asatisi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi gini nih Ustadz Anwar, kan Ustadz Anwar termasuk salah satu guru yang senior di Pondok Pesantren Madinatul Najah, dan ustadz-ustadz yang tadi Ustadz Anwar sebutkan tadi. Sebentar lagi ini santri-santri kelas 6 ini atau santri kelas akhir TMI ini akan diwisudakan gitu, akan dikembalikan ke masyarakat gitu. Nah, kira-kira menurut Ustadz Anwar nih, apa sih pesan yang ingin Ustadz Anwar sampaikan untuk Madinatul Najah ini bisa berkiprah lebih luas lagi dari peran santri-santri yang akan dikembalikan ke masyarakat ini? Pesan dari Ustadz Anwar ini untuk santri-santri kelas 6 ini apa, Ustadz? Ya, jadi pondok pesantren itu adalah agen perubahan. Agen perubahan. Jadi ini bukan karena kemarin kita memberikan perubahan ya. Tapi insya Allah perubahan itu kan sesuatu yang harus terjadi. Gitu, bertumbuh dan berkembang gitu. Tumbuh dan berkembang, perubahan gitu, ya. Hijrah berubah, ya, dari jahiliyah ke mahiriyah, ya. Nah,
Tentunya 6 tahun ya santri, kalau memang dia santri senior kelas 6 TMI atau kelas 3 aliyah, itu sudah banyak sekali mengemban, mendapatkan ilmu, berbagai macam kegiatan yang itu bisa dijadikan modal untuk mereka berjuang, ya, untuk mereka berjuang di masyarakat. Sebelum lulus di kelas 6 mereka ada suatu kegiatan program Amaliyat Tadris. Ya, mengajar ke adik-adik kelas 1, adik-adik kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah, dan itu dikoreksi di hadapan guru-guru kan. Dan teman-temannya tuh ya tadi. Teman-teman. Ada lagi program metodologi Iqra. Ya, dari Iqra. Ini semua modal, dan pamungkasnya ada kegiatan praktek pengabdian masyarakat. Ini luar biasa pesantren. Ya, maka betul agen perubahan, ya, yang tadi diri kita seorang santri kosong, kemudian digembleng, yang tadi nyarinya ciut, ya kan, digembleng dengan pramuka, sering tampil muhadoro, sering tampil, kemudian tumbuh mentalnya, sehingga disalurkan di Amaliyat Tadris, dia tampil di depan muhadoro, dia tampil, kemudian ada PPM, praktek pengabdian masyarakat, di sana bertemu langsung bersentuhan dengan masyarakat, mengajar, ada juga misi pengajian, ya kan? Ini di pesantren dapatnya. Itu modal semuanya bagi santri kelas 6 yang besok insya Allah sebentar lagi akan dihaflah, di wisuda dan lulus. Amin. Sudah siap untuk terjun ke masyarakat. Ya, jadi itu ketika nikah masyarakat, ya dulu Anda juga alhamdulillah ada juga kegiatan itu ya. Begitu lulus, ya memang kemudian dikasih jadwal khutbah Jumat. Gitu. Karena warga masyarakat kan tahunya, oh ini alumni pesantren. Yang seharusnya mereka mampu untuk memberikan nasihat, khususnya nasihat agama kepada masyarakat gitu ya. Dan ini untuk segmen pendidikan. Ya, ternyata ada lagi misalkan yang lebih kaget. Ya, kalau santri kita nanti bisa dia mengaplikasikannya di luar kita. Oh, alumni pesantren bisa bikin roti. Dari mana? Oh, ternyata ada Madinah Bakery. Masya Allah. Jadi apa namanya, dakwahnya itu di mana-mana gitu ya. Tidak hanya di mimbar, benar itu. Bukan hanya ini. Ada lagi tiba-tiba ngambil besi dirangkai-rangkai, jadilah ranjang, jadilah lemari. Itu alumni pesantren atau alumni bengkel? STM kayaknya. Ya, apa STM kan? Oh ternyata alumni pesantren. Itu masyarakat tidak punya. Maka kelas 6 atau kelas 3 aliyah yang mau lulus itu kalian sudah mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman selama 6 tahun mondok. Itu menjadi bekal kalian berjuang, terjun ke masyarakat, bersentuhan dengan warga, ya, insya Allah. Jadi gampangnya waktu kemarin saya ngisi kelas 6 juga tuh, saya bilang pembekalan ya, pembekalan untuk apa namanya, untuk masuk kuliah ya. Iya. Nah, itu saya sampaikan, kalian nggak usah khawatir, ya, alumni pesantren, apalagi Madinah aja, sudah banyak pengalaman, sudah banyak ilmu yang didapat. Besok pulang, takdirnya belum lulus untuk masuk kuliah, nggak usah pusing-pusing. Depan rumah ente ada teras, ya, ente kumpulin anak-anak sekitar, ya kan, anak kecil. Ente punya pengalaman Amaliyat Tadris, ente ajarin anak-anak baca Iqra. Punya pengalaman praktek pengabdian masyarakat, panggil anak-anak, ya, udah bikin pengajian ba'da maghrib sampai ba'da Isya. Itu makanya balik lagi, pesantren itu adalah agen perubahan. Sudah dirinya dirubah, maka dia memiliki tanggung jawab untuk merubah
masyarakatnya dari jahiliyah ke mahiriyah, dari yang kurang baik kehadirannya membawa kepada hal yang lebih baik. Itu luar biasa. Jadi saya jadi teringat pesan salah satu kiai Gontor, Ustaz. Beliau mengatakan cara membunuh santri itu mudah, Ustaz. Caranya jangan kasih dia kegiatan. Wah, santri itu akan akan menjadi orang yang lalai gitu ketika dia tidak diberi kegiatan. Makanya di pesantren kita memberikan kegiatan-kegiatan yang cukup padat sehingga santri akhirnya jadi terbentuk dari kegiatan tersebut. Jadi ya insya Allah ya Ustaz ya, dari kegiatan-kegiatan yang telah pesantren sediakan gitu, insya Allah bisa menjadi bekal tadi untuk santri berkiprah di masyarakat ketika kembali di pesantren itu ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Nah, makin seru nih Ustaz perbincangan kita. Saya jadi penasaran nih Ustaz Anwar sudah Masya Allah luar biasa manfaatnya, luar biasa untuk agama Islam dan juga untuk memperkenalkan tempat yang dimana di dalamnya dibentuk agen-agen perubahan tadi kalau kata Ustaz Anwar itu. Saya jadi penasaran sama Ustaz Anwar, kegiatan favorit apa nih yang waktu Ustaz Anwar santri itu paling Ustaz Anwar senengin, Ustaz? Jadi selama di pesantren itu ya diantaranya kegiatan yang saya senang itu ya muhadharah. Kemudian kalau sekarang tuh FENUS ya, Festival Nusantara. Oh itu dinanti-nanti semua santri. Dulu itu panggung gembira. Oh namanya panggung Gembira. Di situ itu awal-awalnya tuh saya tampil itu sebagai MC. Masya Allah. Ya. Setiap kali panggung gembira kan saya jadi MC. MC-nya ngikutin kayak MC tinju. Ya kan? Waduh. Semangat banget gitu ya. Itu waktu itu ya. Nah, kemudian ikut jadi aktor. Ikut aktor. Ya. MC juga, aktor juga. Masya Allah. Jadi aktor juga ya, kita menampilkan drama. Nah itu saya yang kegiatan-kegiatan yang senang lah kira-kira waktu menjadi santri di Bandung. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya sebetulnya masih jauh ya, artinya masih jauh kita memberikan manfaat kepada masyarakat, terlebih kepada keluarga kita sendiri. Tapi saya merasa saya hari ini menjadi seperti ini itu lahir dari seorang santri yang menimba ilmu di Madinah. Masya Allah. Ya, kita bisa tampil di publik, entah itu tausiah, ya, pidato, kemudian kita bisa bersilaturahmi, ya, ke masyarakat. Nah, itu semua darasannya dari gemblengan lama di Madinatul Najah. Dari kegiatan-kegiatan itu akhirnya Ustaz Anwar terbentuk gitu. Ini dari kegiatan FENUS tadi menjadi MC sekaligus tampil juga. Akhirnya dari kegiatan tersebut Ustaz Anwar jadi pede banget gitu untuk berkiprah di masyarakat gitu ya Ustaz ya. Betul, Insya Allah. alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Ustaz Anwar, pesan apa yang Ustaz Anwar paling senengin gitu, atau yang paling berkesan selama Ustaz Anwar santri itu dari Pak Kiai itu, selain tadi ya khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas tadi itu Ustaz, pesan apa yang sampai Ustaz Anwar tuh bener-bener kesana kemari gitu, seakan-akan kayak nggak ada capeknya gitu Ustaz Anwar, yang paling berkesan bagi Ustaz Anwar selama Ustaz Anwar berkiprah di masyarakat sekaligus juga mengabdi Pondok Pesantren Madinatul Najah ini, pesan apa yang membuat Ustaz Anwar tergerak gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang meninggikan agama Allah ini? Ya, di antaranya seringnya Pak Kiai menyampaikan, dan ini
yang menjadi modal awal nikah kita terciprat, diantaranya hadis tadi, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Ya, itu kemudian intan suwa yansurkum. Masya Allah, ayat Quran. Artinya kiprah kita ini kan ya memang berjuang untuk lihatlah kalimatillah, ya, meninggikan kalimat Allah, ya, ajaran agama Islam, berdakwah, menyebarkan, dan selama kita lakukan yang bentuk keikhlasan, maka yang syukur, maka Allah akan memberikan pertolongan itu. Kemudian teringat juga pesan dari Sanatan Trimurti untuk, ya, kita sering disampaikan kalau ketika masa Khutbatul Ars itu. khutbatul ars, ya, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Mas, Ya, takut hidup, berani hidup, nggak takut mati. Ah. Gitu. ya, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Takut Mati, mati, jangan hidup. jangan hidup. Takut hidup mati saja gitu. Ya, betul. Iya, Takut gimana hidup, mati saja. Masya Allah. Ya, nah, ini kan singkat tapi dalam. Dah. Ya, singkat tetapi dalam, penuh makna. Ya, apabila kita menghayati, yang intinya itu adalah ya senantiasa dalam kehidupan kita, kita harus menjadikan, memposisikan diri kita memiliki manfaat untuk orang lain, gitu. Ya, ya, kalau misalkan hidup kita hanya cuman makan, minum, kemudian kerja, terus nikah, punya rumah, ya kan, punya anak, ya, terus apalagi mati, ya, nggak beda dong dengan, ya mohon maaf, nggak beda dengan kambing. Dia hidup dari kecil, dia makan, dia minum, kemudian kambing itu kawin, kambing itu punya anak, terus itu mati. Iya kan? Apa tuh yang membedakan Ustaz? Innamal hayata aqidatun wa jihad. Sesungguhnya kehidupan itu adalah kita mempertahankan keimanan, kita mempertahankan akidah, memperjuangkan akidah, wa jihadun, ya, dan kita jihad, berusaha bersungguh-sungguh menjadikan diri kita ini memberikan manfaat kepada orang lain. Masya Allah, ini banyak banget ya pesan-pesan yang diambil oleh Ustadz Anwar selama Ustadz Anwar di pesantren. Bahkan selalu teringat gitu setiap beliau melakukan aktivitas-aktivitasnya, dan yang tadi disampaikan oleh beliau banyak sekali pesan-pesan dari Kiai. Nah, kalau misalnya Ustadz Anwar tadi sudah diberi bekal oleh Pak Kiai, lalu saat akhirnya Ustadz Anwar memiliki bekal. Nah, kira-kira nih di akhir pertemuan kita pada sesi kali ini nih Ustadz, kalau Ustadz Anwar tadi udah diberi bekal, nah saatnya Ustadz Anwar memberi bekal kepada santri-santri Madinatul Najah nih Ustadz. Pesan terakhir untuk santri Madinatul Najah untuk santri bisa berkiprah di masyarakat Ustadz. Ya, pesannya adalah bahwasannya kita menimba ilmu, kemudian ilmu itu supaya makin matang kita miliki, maka syaratnya harus disalurkan, harus ditebarkan, ya, kepada orang lain.
Jadi kalau ilmu itu cuma kita simpan aja, yang kita baca, yang kita simpan, tanpa disalurkan, tanpa disampaikan kepada orang lain, ini tidak akan matang ilmunya. Gampang lupa, Gampang lupa. Ya, maka pesan saya kepada santri dan santria Pondok Pesantren Madinatul Najah, ini adalah saatnya kalian menimba ilmu, ya. Ini adalah Madinatul Ilmi, ya kan? Kotanya ilmu nih, kotanya ilmu. Ya, ini Madinatul Najah ini kotanya ilmu. Berbagai macam ilmu, dari ilmu agama, ilmu umum, keterampilan ada semua di sini. Kalian tidak dituntut untuk bisa, untuk mahir di berbagai bidang, ya. Tetapi yang dituntut kepada kalian adalah minimal kalian mengetahui dan pernah berpengalaman merasakan dan mengamalkan ilmu itu di Madinatul Najah. Kenapa? Karena manfaatnya bukan sekarang, manfaatnya nanti, ya, manfaatnya nanti. Saya teringat salah satu alumni, ya, alumni Gontor, ya. Jadi beliau pernah menyampaikan dulu pernah dia Al-Mukarram Ustadz Andi, ya, salah satu Dewan Nazirin. Jadi beliau dulu, kami kan relatif episodia, ya, termasuk ke beliau punya sablon besar. Apa yang dia sampaikan? Dia dapat ilmu nyablon itu di pesantren. Ketika sudah terjun ke masyarakat, ya, kemudian pasang surat usaha, bingung mau usaha apa, katanya gitu. Ingat dulu pernah bikin sablon, latihan, punya pengalaman itu, punya ya, pengalaman dari pesantren ini. Dari situ, karena pernah praktek, kenapa? Itu yang kemudian beliau amalkan, dan beliau punya beberapa workshop, 2 atau 3 workshop sablon Ustaz. Ya, maka kalian tidak dituntut untuk menguasai, untuk ahli di segala bidang, tetapi selama di Madinatul Najah minimal kalian tahu, minimal kalian pernah membuka, ya, pernah merasakan belajar ilmu tersebut. Insya Allah manfaatnya nanti, ya. Jadi apapun kegiatan ikuti, ya, jangan cukup di pramuka saja, ya, jangan cukup di muhadharah saja, ya, semua praktek bikin roti, kita punya budidaya ikan lele, ada aquaponik, ada hidroponik, ini masya Allah luar biasa, ya. Jadi insya Allah ini manfaatnya akan kalian rasakan nanti setelah lulus. Masya Allah, luar biasa. Pesan terakhir dari Ustadz Anwar ini bekal untuk santri dan santriah Madinatul Najah. Kalau misalnya percakapan kita tadi nih, di akhir percakapan tadi Ustadz Anwar berpesan, kalau boleh saya rangkum, seakan-akan Ustadz Anwar mengatakan pesantren itu cuma ngasih kunci gitu, dan kita yang membukanya gitu ya Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Pesan terakhir dari Ustadz Anwar pada sesi pertama perdana kali ini di Madinah Podcast. Mohon doanya untuk kelancaran Madinah Podcast ini. Bismillah, Allah lancarkan, Allah lanjutkan ladang dakwah kita luaskan. Bismillah juga YouTube Madinatul Najah makin bermanfaat di masyarakat. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Anwar. Mohon maaf nih Ustadz Anwar mengganggu waktunya. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, marilah kita tutup sesi kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Madinatul Najah Tangsel, dan saksikan terus Madinah Podcast. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.